Give it to me like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahathira Dewiyah dari kelas Pendidikan Matematika 3B Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang. Izinkan saya menyelesaikan tugas akhir saya dalam mata kuliah studi Al-Quran untuk menjelaskan tentang ayat tentang matematika dan ayat tentang pendidikan. Yang pertama adalah ayat tentang pendidikan. Sebelumnya kita harus tahu bahwa pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Melalui pengajaran, pelatihan, dan penelitian, pendidikan sering terjadi di bawah bimbingan orang lain, walaupun juga bisa dilaksanakan secara otodidak. Nah, Al-Quran sendiri menerangkan tentang pendidikan, diantaranya yaitu pada surat An-Nisa ayat 9, surat Al-Dzariyat ayat 56, dan surat Ali Imran ayat 162. Mari kita dengarkan penjelasannya berikut ini. Yang pertama yaitu surat An-Nisa ayat 9 yang berbunyi wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dha'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Ayat tersebut memiliki arti yaitu hendaklah takut kepada Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah. Mereka yang khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh karena itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Dalam ayat di atas, Allah Subhanahu wa taala merintahkan kita untuk mempersiapkan generasi setelah kita jangan sampai menjadi generasi yang lemah. Karena salah satu anugerah yang diberikan Allah kepada kita yang patut kita syukuri adalah kita diberikan kemampuan untuk memiliki keturunan. Pada salah satu riwayat, Rasulullah SAW bersabda bahwasanya salah satu tujuan dari pernikahan adalah agar rumahnya memiliki keturunan yang lebih mampu untuk mencetak generasi yang tangguh. Oleh karena itu, selain bereproduksi secara biologis, manusia juga dituntut untuk mendidik keturunannya, baik itu mendidik dalam agamanya, mendidik dalam rasulnya, negaranya, atau untuk kedua orang tuanya. Karena kelemahan generasi tak lepas dari tanggung jawab generasi sebelumnya, maka dari itu untuk mengentaskan penerusnya dari jurang kegelapan, salah satu usaha yang kita persiapkan adalah mendidik mereka agar menjadi generasi yang tangguh dan tidak lemah. Hubungan ayat ini dengan pendidikan adalah karena generasi kita harus mempunyai bekal sebelum kita tinggalkan, maka dari itu kita harus memberikan mereka pendidikan. Dengan pendidikan mereka menjadi punya ilmu dan menjadi bekal untuk kehidupannya nanti dan tidak menjadi generasi yang lemah. Dengan pendidikan kita bisa membuat generasi-generasi kita menjadi lebih kuat dan lebih bisa survive atas apa yang terjadi selama dia menjadi seorang generasi yang tangguh. Yang kedua adalah surat Ad-Dzariyat ayat 56 yang berbunyi wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar beribadah kepadaku. Quraisyab dalam tafsir Al-Misbah menegaskan bahwa Allah tidak menciptakan jin dan manusia untuk suatu manfaat yang kembali kepadanya, tapi Dia menciptakan untuk beribadah kepadanya. Dan itu sangat bermanfaat untuk manusia sendiri. Sementara dalam tafsir Al-Wajiz disebutkan bahwa maksud dari beribadah dalam ayat di atas adalah rendah hati dan berserah diri. Tidak boleh kita hidup dengan tindakan yang sombong. Sementara itu dalam tafsir Al-Muyassar yang dimaksud dalam ibadah dalam ayat ini adalah tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan menyembah selain Allah, karena Allah jelaslah Tuhan satu-satunya. Dengan ayat itu kita diingatkan bahwa hidup bukanlah hanya sekedar hidup, yaitu bahwa kita harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan memiliki akhlak dan berendah hati. Ayat ini menjelaskan bahwa penciptaan kita hanyalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Memiliki makna keterikatan dengan pendidikannya, yaitu jika manusia hanya diciptakan untuk beribadah kepada Allah, maka kita bisa menggunakan jalan pendidikan sebagai bentuk ibadah kita. Allah Subhanahu wa taala pasti akan senang jika kita berupaya untuk mencari ilmu guna mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan barokah atas apa yang kita lakukan dari Allah Subhanahu wa taala. Intinya, pendidikan menjadi salah satu jalan kita dalam beribadah kepada Allah seperti yang tertera dalam ayat Al-Dzariyat 56 ini. Yang ketiga adalah surat Ali Imran ayat 162 yang berbunyi afamanit tabi'a ridwanallahi kana min ba'di sahadim minallahi wa ma'awahu jahannam wa bi'sal masir.
yang artinya apakah orang yang mengikuti keridhaan Allah Subhanahu wa taala sama dengan orang yang kembali membawa kemurkaan yang besar dari Allah dan tempatnya adalah neraka jahanam. Itulah seburuk-buruknya tempat kembali. Menurut tafsir As-Sa'di dari Syarifur Rahman bin Nasir As-Sa'di, pakar tafsir pada abad 14 Hijriah, Allah Subhanahu wa taala memberitakan bahwasanya tidaklah sama orang yang dengan tujuan keridhaan Allah berbuat amalan dengan orang yang senang berbuat maksiat. Hal ini membuat Allah murka. Kedua orang itu tidaklah sama hukumnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan hikmahnya serta pada fitrah hamba Allah. Sementara menurut tafsir Al-Madinatul Munawwaratul Quran di bawah pengawasan Syekh Profesor Dr. Irman Zuhair Hafidh, Profesor Fakultas Al-Quran Universitas Islam Madinah, mengatakan bahwa tidaklah sama antara orang yang berusaha mencari keridhaan Allah sehingga mendapat surga dengan orang yang berbuat dosa dan membuat Tuhannya murka. Ia akan masuk ke dalam neraka jahanam sebagai tempat kembali. Maka dari itu, dari penjelasan di atas dikatakan bahwa orang yang berilmu atau mencari keridhaan Allah akan berbeda dengan orang yang melakukan maksiat. Dalam hal ini, mencari keridhaan Allah bisa dilaksanakan dengan mencari ilmu. Dengan mencari ilmu, kita bisa lakukan melalui pendidikan. Maka dari itu, dengan mencari ilmu melalui pendidikan, itu artinya sama dengan mencari keridhaan Allah. Dengan begitu, kita akan terhindar dari siksaan di neraka jahanam sebagai orang-orang yang dimurkai oleh Allah seperti pada ayat di atas. Naudzubillah min dzalik, wallahu a'lam bishawab. Yang kedua, kita akan bahas tentang ayat dalam matematika. Matematika tidak asing lagi di telinga setiap orang, baik SD, SMP, SMA, mahasiswa, semua orang mengenal matematika. Matematika adalah ilmu pengetahuan yang banyak dibahas, dari bilangan, dari angka. Ada banyak orang yang menyukai, tapi banyak juga yang tidak menyukai. Alasan utamanya tentu saja karena angka-angkanya begitu sulit kata mereka. Dan ternyata Al-Quran pun membahas matematika. Mau lihat penjelasan Al-Quran tentang matematika? Simak video berikut. Ke ayat yang pertama kita akan jelaskan, yaitu Al-Fajr ayat 3 yang berbunyi wasyaf'i wal watr. Artinya dan yang genap dan yang ganjil. Menurut tafsir Juz Amasya, Profesor Dr. Sholeh Fauzan Al-Fauzan, anggota legenda dari Komite Fatwa Majelis Ulama Indonesia, mengatakan bahwa yang dimaksud genap yaitu 2, 4, 6, 8, 9, 10 dan ganjil 1, 3, 5, 7, 9 dan lain-lain. Itu dalam ayat ini bukan angka, tetapi ganjil yang dimaksud ini adalah Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang satu. Kemudian yang dimaksud genap bukanlah angka 2, 6, 8, 9, 10, tapi makhluknya yang berpasangan antara laki-laki dengan perempuan, hewan, pasangan kerajaan dan betina, begitu juga tumbuhan dan semua yang ada sebagai makhluk pasti berpasangan. Ayat ini menjelaskan tentang matematika, yaitu pada bagian bilangan genap dan bilangan ganjil. Di situ diterangkan bahwa manusia sebagai makhluk termasuk bagian yang genap, sementara Allah termasuk bagian yang ganjil. Dalam bilangan matematika seperti yang telah kita ketahui, terdapat bilangan genap dan ganjil yang telah kita pelajari dari sekolah dasar sampai sekarang ini. Maka dari itu dapat kita simpulkan bahwa ayat ini menjelaskan tentang matematika pada bilangan genap dan ganjil. Yang kedua yaitu surat Al-Kahfi ayat 25 yang berbunyi walabithu fi kahfihim thalathami'atin sinina wazdadu tis'a. Artinya mereka tinggal dalam gua selama 300 dan ditambah 9 tahun lagi. Menurut tafsir Kementerian Agama RI, Nabi Muhammad SAW menegaskan kembali kisah penghuni gua, yaitu Ashabul Kahfi yang tinggal dalam gua dalam keadaan tertidur selama 300 tahun dalam perhitungan Syamsiyah dan ditambah 9 tahun menurut perhitungan Qamariyah. Namun penduduk negeri Mekah pada saat itu mengatakan bahwa mereka tidak percaya dan rendah ketambahan Allah SWT. Ayat ini menjelaskan tentang matematika, yaitu pada bagian penjumlahan dan angka-angka ratusan, di mana Ashabul Kahfi hidup dalam gua selama beratus-ratus tahun, kurang lebih 300 tahun atau 309 tahun menurut tanggalan Syamsiyah dan menurut tanggalan Qamariyah. Maka dari itu, tanpa kita sadari bahwa Al-Quran juga menjelaskan tentang konsep matematika dalam bidang penjumlahan dan ratusan pada surat Al-Kahfi ayat 25 ini. Yang terakhir yaitu Al-Qadr ayat 3 yang berbunyi Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Pada ayat ini memiliki arti yaitu malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Menurut tafsir Kemenak, pada ayat ini Allah menerangkan bahwa keutamaan Lailatul Qadar pada sebenarnya yaitu malam yang memancarkan cahaya hidayah sebagai pemula tafsir yang diturunkan untuk kebahagiaan manusia. Malam itu sebagai peletakan batu pertama syariat dalam agama Islam.
Malam tersebut lebih utama dari 1000 bulan yang mereka lalui dengan bergelimang dosa. Karena kemuliaan dan ganjaran malam ini lebih baik daripada 1000 bulan. Dalam ayat ini terdapat kata 1000 yang merupakan salah satu bilangan dalam matematika. Maka dari itu tanpa kita sadari bahwa Al-Quran juga terdapat bilangan, yaitu angka 1000 pada surat Al-Qadr ini. Terima kasih, sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.